Shalom kakak, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Apriana Lakabida akan memenuhi tugas yang diberikan kepada saya. Rangkuman kepemimpinan. Kepemimpinan menurut KBBI, kepemimpinan adalah seseorang atau individu yang memimpin. Pemimpin sendiri memiliki unsur pemimpin yang memiliki perbedaan, di mana pemimpin merupakan individu dan kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin, seorang yang memimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan mengajak orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Jadi, kepemimpinan bisa diartikan sebagai mengajak orang lain bekerja sama. Kepemimpinan itu bukan orangnya, tapi budaya kepemimpinannya. Kepemimpinan juga dijabarkan sebagai berikut. 1. Fungsi instruksi. Fungsi instruksi artinya ia harus mampu memotivasi orang lain, membimbing orang lain, dan mendukung orang lain. 2. Fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi artinya sebagai mana mengkonsultasikan setiap tugas atau konsep diterapkan dalam sebuah organisasi. 3. Fungsi kontrolisasi. Diartikan bagaimana mengkonsultasikan atau mengkoordinasikan setiap skill yang sudah disiapkan lembaga itu sendiri kepada bawahan atau kepada teman-teman dalam lembaga. 4. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi artinya bagaimana mendelegasikan setiap pengurus anggotanya, bagaimana memberikan sesuatu gagasan untuk mendelegasikan kepada sesama yang lain. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian artinya bagaimana mengendalikan setiap individu oleh aturan yang ada yang sudah dijadikan atau diterapkan. Tujuan kepemimpinan adalah untuk mencapai tujuan itu sendiri, sehingga tujuan kepemimpinan mencapai tujuan bersama dapat disebut dengan pencapaian atau mencapai tujuan itu sendiri. Ciri-ciri gaya kepemimpinan. Kepemimpinan demokrasi, yaitu seorang pemimpin harus mampu mendengarkan kritikan dari bawahannya dan tidak mengambil kebijakan sepihak, tapi melalui musyawarah bersama. 2. Kepemimpinan situasional, yaitu bagaimana seorang pemimpin bijak dalam mengambil keputusan sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang, misalnya dalam keadaan yang mendesak atau karena kondisinya tidak memungkinkan untuk musyawarah. 3. Kepemimpinan karismatik, yaitu bagaimana pendekatan diri kepada anak buah atau bawahan, juga bagaimana memberi atau mengambil simpati kepada orang lain agar disukai dan disegani, sehingga apapun yang diinstruksikan dapat keberhasilan atau mendapatkan dan bisa dituruti. 4. Kepemimpinan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Artinya ini memanfaatkan sumber daya yang ada, misalnya ada sumber daya alam, teknologi, HMJ, dan lain sebagainya. Tergantung dalam sebuah organisasi juga bagaimana
memanfaatkan setiap sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut dan juga bukan untuk memperkaya diri sendiri. Proses kegiatan belajar dalam pendidikan biologi, program studi pendidikan bidang biologi yang berkompeten, berkualitas, dan berorientasi kerakyatan pada tahun 2029. Pendidikan biologi mempunyai misinya, misinya itu menyelenggarakan kemampuan biologi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi peserta didik, menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi pendidikan, berorientasi kerakyatan. Kultur organisasi, struktur organisasi, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi 2020-2021. Struktur organisasi sendiri mencakup beberapa tingkat bagian di mana yang pertama ada ketua umum dan wakil ketua umum. Yang kedua ada sekretaris umum dan bendahara umum. Yang ketiga ada bagian pengadiran, bagian humas, bagian kewirausahaan, bagian minat bakat, ke rumah tangga. Tata tertib menjadi mahasiswa pendidikan biologi Universitas Tunggadewi. 1. Berpenampilan sopan dan rapi dengan menggunakan baju berkerak dan memakai sepatu pantofel. 2. Bagi mahasiswa atau laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris yang berlebihan, misalnya mewarnai rambut atau mencet rambut dan bertato. 3. Bagi mahasiswa atau perempuan menggunakan rok panjang dan harus di bawah lutut atau menggunakan celana tisu dan memakai sepatu pantofel. 4. Wajib menggunakan baju batik pada setiap hari Selasa dan Kamis. Itu harus wajib. 5. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama proses perkuliahan dan berada di area kampus. 6. Dilarang merokok, membawa minuman keras, dan senjata tajam di area kampus maupun pada saat proses perkuliahan. Tata tertib saat berkomunikasi dengan Bapak atau Ibu dosen. 1. Ucapkan salam terlebih dahulu, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Yang kedua, sampaikan maksud dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh bertele-tele. Yang ketiga, tidak singkat kata-kata dalam pesan. Misalnya, kalau terima kasih, jangan ditulis bilang TRMKSI. 4. Perhatikan waktu chat dengan Bapak atau Ibu dosen. Jangan sampai melewati jam 8. Yang kelima, ucapkan terima kasih di akhir pesan. Yang keenam, membuat janji terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Bapak atau Ibu dosen melalui chat. Yang ketujuh, tidak boleh memaksakan agar pesanmu diproses dan direspon dengan cepat karena Bapak atau Ibu dosen banyak urusan. Tata tertib dengan teman mahasiswa. 1. Ucapkan salam terlebih dahulu. Sama seperti kita mengucapkan salam. Misalnya Assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kedua, sampaikan maksud dengan jelas. Yang ketiga, perhatikan waktu chat dengan teman. Jangan sampai mengganggu waktu istirahat. Yang
4. Ucapkan terima kasih di akhir pesan. Yang kelima, tidak boleh memaksa agar pesanmu cepat direspon. Kegiatan yang wajib diikuti mahasiswa pendidikan biologi yaitu PLP, 2 KKL, 3 KKN, 4 Diklat Prodi, 5 kuliah tamu, 6 seminar atau nasional, 7 serasehan, 8 musyawarah umum anggota, ke-9 turnamen prodi, yang ke-10 lomba-lomba yang diadakan prodi, fakultas dan universitas. Yang ke-9 pertemuan yang diadakan baik oleh Bapak atau Ibu dosen maupun kakak pengurus Imabio. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.